Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa membahas topik COVID-19. Yang saya hormati, Ibu Cindy Febri Indasari selaku tutor Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dea Mutia Irana, Prodi Manajemen S1 dari Pokjar Al-Qodijah, Kota Mojokerto, UPBJJ UT Surabaya. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, coronavirus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, namun tidak jarang juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Kemudian, coronavirus menyebar ke seluruh bagian negara yang ada di dunia. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada warga negaranya yang terinfeksi virus corona ini, yaitu seorang wanita yang berumur 64 tahun dan juga putrinya yang berumur 31 tahun. Diketahui, 2 pasien ini merupakan warga negara yang tinggal di Depok, Jawa Barat. Dua warga negara tersebut pernah menjalin riwayat kontak dengan orang Jepang yang terinfeksi oleh virus corona, sehingga 2 orang pasien ini membawa virus corona masuk ke Indonesia. Atas kasus ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang sama dengan negara-negara lain yang juga warganya terinfeksi virus corona, yaitu kebijakan lockdown. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Seperti yang kita tahu, pada umumnya PPKM ini dilakukan pada saat orang-orang atau warga berkerumun di ruangan yang terbuka atau ruang yang tertutup. Disarankan untuk memakai masker dan juga tidak sering keluar rumah kecuali ada kepentingan khusus. Perlu diketahui, virus corona ini atau COVID-19 ini termasuk dalam coronavirus. Coronavirus ini juga ada MERS dan SARS, namun coronavirus berbeda dengan MERS dan SARS. Perbedaan antara COVID-19, MERS, dan SARS dapat diketahui dari gejala COVID-19 itu sendiri. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet dari pasien COVID-19 saat batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang benda-benda seperti meja, kursi, gagang pintu yang terkena droplet pasien COVID-19. Yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan pasien COVID-19. Nah, 3 hal tersebut merupakan ciri atau cara penyebaran COVID-19 secara cepat. Secara umum, ada 3 gejala yang menandakan bahwa seseorang terinfeksi virus COVID-19. Yang pertama, demam di atas suhu 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk. Dan yang ketiga, sesak nafas. Ada juga beberapa gejala lain yang jarang terjadi pada pasien COVID-19 ini. Yang pertama, sakit kepala, lalu diare, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, hilangnya kemampuan untuk mengecap rasa, dan juga adanya ruam di kulit. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tadi merupakan gejala COVID-19, maka perlu dilakukan rapid test atau PCR yang bisa dilakukan di rumah sakit ataupun posko-posko terdekat terkait COVID-19 ini. Ada beberapa tindakan dokter yang dilakukan pada penderita COVID-19. Yang pertama, meresepkan obat pereda demam dan nyeri sesuai dengan kondisi pasien. Yang kedua, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga tubuh agar tidak dehidrasi.
Ketiga hal tersebut merupakan hal yang bisa dilakukan oleh pasien COVID-19 dengan gejala yang ringan. Namun, pasien COVID-19 yang mempunyai gejala yang berat akan diberikan rujukan oleh dokter ke rumah sakit agar bisa menjalani karantina. Berikut ini merupakan antivirus yang biasa digunakan oleh dokter untuk pasien COVID-19, yaitu Favipiravir, Molnupiravir, dan Remdesivir. Beberapa antivirus ini telah diteliti untuk melawan virus corona. Namun, hingga saat ini, beberapa virus tadi tidak mampu untuk mengurangi pasien COVID-19 dan tidak mampu mengurangi jumlah angka kematian akibat virus corona. Vaksinisasi merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan untuk mencegah terjangkit virus corona. Namun, Anda juga harus memperhatikan beberapa faktor yang menyebabkan Anda bisa terjangkit virus corona, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak aman sejauh 1 meter dari orang lain dan jangan keluar rumah dulu kecuali ada keperluan yang mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat keluar rumah dan juga jangan lupa membawa barang pribadi ketika hendak beribadah ke tempat umum. Yang ketiga, jangan lupa sering untuk mencuci tangan dan juga membawa hand sanitizer ketika keluar rumah. Hand sanitizer yang diperlukan harus mengandung alkohol setidaknya 60%. Yang keempat, jangan menyentuh mulut, hidung, dan mata atau sekitar area wajah yang lain ketika belum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani gaya hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi, rajin untuk berolahraga, dan menjaga stamina serta tidak stres. Yang keenam, hindari kontak dengan pasien COVID-19 atau dengan orang yang dicurigai menderita COVID-19, seperti orang yang menderita batuk, pilek, dan juga demam. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung ketika bersin menggunakan tisu, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Dan yang terakhir, jagalah kebersihan lingkungan dan juga rumah dengan membersihkan benda-benda atau spot-spot yang sering dipegang oleh orang pada umumnya. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang, dengan jumlah kematian 156.695 jiwa. Meskipun jumlah kematian akibat COVID-19 ini tergolong tinggi, namun jumlah dari kesembuhan semakin bertambah. Data terakhir menyebutkan bahwa jumlah orang yang terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 5.903.461 orang. Demikian pembahasan terkait coronavirus atau COVID-19 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.